Sebelum ada pupuk kimia, nenek moyang kita andalkan Dewi Sri untuk hasil panen melimpah. Kisah Abu. Halo semuanya, selamat datang di channel Kisah Abu. Kali ini, kita akan menjelajahi salah satu mitologi tertua dan paling dihormati di Indonesia, yaitu kisah Dewi Sri. Siapa sih Dewi Sri itu? Dan mengapa sosoknya begitu penting dalam budaya kita? Yuk, kita simak bersama. Dewi Sri, seringkali disebut sebagai Dewi Padi, adalah dewi kesuburan dan kemakmuran dalam mitologi Jawa dan beberapa daerah di Nusantara. Kisahnya telah turun-temurun diceritakan dari generasi ke generasi, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat agraris di Indonesia. Sosok Dewi Sri sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat petani. Mereka percaya bahwa Dewi Sri lah yang memberikan rezeki berupa hasil panen yang melimpah. Oleh karena itu, Dewi Sri dipuja dan dihormati sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan. Ada banyak versi kisah Dewi Sri yang berkembang di berbagai daerah. Namun, secara garis besar, kisah Dewi Sri selalu berkaitan dengan asal-usul padi dan pentingnya pertanian bagi kehidupan manusia. Versi 1, Dewi Sri sebagai guru pertanian. Salah satu versi kisah yang paling populer adalah kisah Dewi Sri yang turun ke bumi untuk mengajarkan manusia cara bertani. Ia mengajarkan bagaimana menanam padi, merawatnya, dan memanennya. Dengan demikian, manusia tidak lagi kelaparan dan hidup menjadi sejahtera. Alasan Dewi Sri turun ke bumi bukan hanya semata-mata untuk mengajarkan bertani, namun juga karena melihat penderitaan manusia yang kelaparan dan kesulitan mencari makanan. Dewi Sri merasa terpanggil untuk berbagi pengetahuan dan kemampuannya. Dewi Sri tidak hanya memberikan instruksi teoritis, namun juga secara langsung menunjukkan cara menanam, merawat, dan memanen padi. Ia mengajarkan tentang pemilihan bibit unggul, pembuatan pupuk organik dari bahan alami, serta cara mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Selama mengajar, Dewi Sri menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpercayaan sebagian masyarakat yang masih bergantung pada cara-cara lama, serta bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang mengancam hasil panen. Setelah berhasil mengajarkan manusia bertani, Dewi Sri meninggalkan berbagai warisan budaya, seperti lagu-lagu dolanan yang berisi petunjuk cara bertani, serta upacara-upacara adat yang berkaitan dengan siklus pertanian. Versi 2, Penculikan Dewi Sri. Versi lain menceritakan tentang Dewi Sri yang diculik oleh raksasa. Suatu hari, Dewi Sri sedang berjalan-jalan di taman surga. Tiba-tiba, muncullah seorang raksasa yang sangat besar dan kuat. Raksasa itu terpesona oleh kecantikan Dewi Sri dan ingin membuatnya menjadi istrinya. Dengan kekuatan sihirnya, raksasa itu menculik Dewi Sri dan membawanya ke sebuah gua yang tersembunyi. Mengetahui Dewi Sri diculik, para dewa dan manusia sangat marah. Mereka bersatu padu untuk menyelamatkan Dewi Sri. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara pasukan dewa dan manusia melawan raksasa. Setelah melalui pertarungan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Dewi Sri berhasil diselamatkan. Sebagai tanda terima kasih atas bantuan mereka, Dewi Sri memberikan berkah berupa kesuburan tanah dan melimpahnya hasil panen. Dewi Sri juga berpesan kepada manusia agar selalu menjaga persatuan dan gotong royong. Ia mengingatkan bahwa kejahatan akan selalu ada, namun kebaikan akan selalu menang. Kepercayaan kepada Dewi Sri melahirkan berbagai macam ritual dan upacara adat. Masyarakat akan mengadakan upacara khusus sebelum dan sesudah panen sebagai bentuk syukur kepada Dewi Sri. Selain itu, ada juga ritual-ritual lain yang bertujuan untuk memohon berkah agar hasil panen melimpah. Beberapa upacara adat yang berkaitan dengan Dewi Sri antara lain: upacara nyadran. Upacara ini dilakukan untuk menghormati arwah leluhur dan memohon berkah kepada Dewi Sri. Upacara mitoni, upacara 7 bulanan bagi ibu hamil, yang juga berkaitan dengan doa agar bayi yang dilahirkan kelak menjadi anak yang sehat dan membawa keberkahan. Dewi Sri memiliki banyak simbolisme. Padi dan beras adalah simbol utama yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Selain itu, Dewi Sri juga sering dikaitkan dengan air,
sebagai sumber kehidupan. Candi-candi di Jawa, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, juga menyimpan banyak relief yang menggambarkan kisah Dewi Sri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sosok Dewi Sri dalam sejarah dan kebudayaan Indonesia. Demikianlah sekilas tentang mitologi Dewi Sri. Kisah Dewi Sri mengajarkan kita tentang pentingnya gotong royong, kerja keras, dan rasa syukur. Selain itu, mitologi ini juga mengajarkan kita untuk menghargai alam dan sumber daya alam yang telah diberikan oleh Tuhan. Meskipun zaman telah berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Dewi Sri tetap relevan hingga saat ini. Mari kita lestarikan budaya dan tradisi kita, agar generasi mendatang tetap mengenal dan menghargai warisan leluhur kita. Ingin tahu lebih banyak tentang kisah-kisah lainnya? Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video Kisah Abu selanjutnya.